Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan semangat terus belajar ya, jangan lupa. Balik lagi di Bentang Asa Foundation bareng aku Fadila, teman-teman bisa panggil aku Kak Dila. Nah, hari ini kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentang apa Kak? Tentang daur air atau siklus air. Kita langsung aja ke materi ya teman-teman. Nah, daur air atau siklus air itu apa sebenarnya? Jadi, daur air atau siklus air merupakan perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu pola daur air itu sendiri. Nah, di sini kakak udah nyiapin gambar nih. Maaf banget, kakak gak bisa gambar bagus-bagus. Yang penting kalian paham ya, dan ayo fokus dulu ya. Nah, gimana sih siklus air itu? Nah, pertama, karena ada sinar matahari, otomatis panas kan, menyebabkan air laut menguap atau yang dinamakan evaporasi. Nah, si uap air tersebut akan bergerak ke atas dan pada suatu ketinggian tertentu dan menjadi dingin, kemudian menjadi butir-butir air yang disebut peristiwanya itu disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, si titik-titik air yang tadi kan jumlahnya banyak nih, akan membentuk awan. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa tahu awan itu apa. Jadi awan itu merupakan kumpulan titik-titik air yang ada di biasanya kita nyebutnya yang ada di langit ya. Oke. Nah, ini kakak gambar awannya ya, ini sebut aja ini awan. Ketika air laut sudah mengalami evaporasi ke atas menjadi uap air, lalu mengalami peristiwa kondensasi yaitu pengembunan dan membentuk awan. Nah, ketika si awan ini sudah memenuhi batas maksimal, kapasitas maksimalnya, akan terjadi presipitasi, yaitu peristiwa turunnya air. Nah, turunnya air itu yang kita kenal tuh biasanya hujan, atau ada hujan es juga bisa. Jadi ketika air ini turun menjadi hujan, nah si air yang ada di permukaan bumi ini akan diserap kembali menjadi air tanah. Ketika air tersebut turun di pemukiman, akan turun ke tempat yang rendah seperti sungai atau danau. Ini sungai atau danau ya ceritanya. Nah, air yang ada di sungai atau danau ini akan mengalir lagi kembali ke laut menjadi air laut. Begitupun dengan air tanah. Air tanah akan kembali menjadi air laut. Ketika sudah menjadi air laut, peristiwa tadi berulang kembali. Jadi intinya daur air atau siklus air terdiri dari 3 tahap. Pertama, karena panas matahari, si air laut ini akan mengalami penguapan menjadi uap air naik ke ketinggian tertentu, lalu mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air. Si titik air yang banyak tadi menggumpal menjadi awan, lalu terjadi proses presipitasi atau turunnya gumpalan-gumpalan titik-titik air tersebut ke permukaan di muka bumi ini. Nah, jadi ingat ya teman-teman, prosesnya pertama evaporasi atau penguapan, kedua kondensasi atau pengembunan, ketiga presipitasi atau turunnya air hujan. Nah, seperti itulah materi daur air atau siklus air tadi. Semoga teman-teman di sini bisa paham. Kalau belum paham, coba dibuka lagi modulnya. Dan jangan lupa ya, kerjakan soal-soal yang ada di modul. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas hariannya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.